welcome back again. English Teacher Selebes. Kali ini saya akan membahas tentang materi atau lembar kerja yang akan dikerjakan selama melakukan PPG dalam jabatan. Nah, yang akan saya bahas di sini masih di LK 1.1 pendalaman materi. Di pendalaman materi ini ada 3 LK yang harus diselesaikan sebelum kita masuk di 1.2. Jadi yang pertama itu identifikasi masalah sudah selesai, eksplorasi penyebab masalah juga selesai dibahas. Nah, sekarang kita sudah masuk di langkah ketiga, penentuan penyebab masalah. Nah, jadi nanti ujung-ujungnya ini adalah untuk membuat pengembangan perangkat ajar. Nah, sebelum kita masuk di pengembangan perangkat ajar, kita harus mampu menyelesaikan LK ini dulu. Ketika kita sudah mampu menyelesaikan LK ini, maka kita baru boleh masuk di pengembangan perangkat pembelajaran. Ini kenapa dijalani? Agar memudahkan kita untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang akan kita gunakan nanti untuk praktik pengalaman lapangan. Nah, mari kita lihat ini alurnya ya, sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang kita melihat di 1.1.3 penentuan penyebab masalah. Nah, di penentuan penyebab masalah ini, mari kita buka bersama-sama. Oh ya, ini sudah terbuka ya. Jadi di penentuan penyebab masalah kita akan diberikan pengantar oleh dosen dan guru pamong terkait dengan penentuan penyebab masalah yang akan kita tentukan. Kemudian di bagian kedua ada ruang kolaborasi penentuan penyebab masalah. Di ruang kolaborasi ini di sini tertulis buat kiriman forum 2. Berarti kita harus membuat kiriman forum, mengirim forum minimal 2. Jadi di ruang kolaborasi ini kita berdiskusi atau menyampaikan banyak hal terkait mengklasifikasi, mengelompokkan, mengkonsultasikan penyebab masalah yang telah diidentifikasi, baik itu dengan sesama mahasiswa maupun dengan guru pamong dan dosen pembimbing kita. Nah, di sini rekan-rekan saya, teman-teman saya telah memberikan inputnya atau memberikan LK yang ingin mereka buat nantinya. Nah, di sini juga kita boleh membalas apa-apa saja yang ingin mereka yang ingin kita tanggapi ke bagian yang mereka tulis. Nah, jadi kita saling memberi informasi, kita saling membahas agar penentuan masalah kita bisa lebih baik ketika nanti pada saat dipresentasikan. Nah, kita kembali setelah mengisi ruang kolaborasi, ingat ya minimal 2. Jadi minimal 2 itu apakah kita boleh memberikan umpan balik kepada rekan kita yang telah mengirim forum di ruang kolaborasi, dan yang itu sudah terhitung 1 forum ya, kemudian itu sudah terhitung 1. Kemudian yang kedua kita menulis sendiri, nanti rekan-rekan kita juga ikut membalas. Nah, itu sudah terhitung 2. Namun kalau masih khawatir, silahkan tulis 2 di situ atau membalas atau meminta pertanyaan kepada dosen atau guru pamong kita di ruang kolaborasi ini. Jadi ini juga penting. Nah, setelah itu kita melakukan presentasi dan penguatan terkait dengan penentuan penyebab masalah. Setelah kita melakukan presentasi dan penguatan dan ada yang minta direvisi LK-nya, maka Bapak Ibu harus merevisi karena itu akan dinilai. Jadi jangan dibiarkan ketika LK-nya dianggap belum sempurna atau ada yang dikoreksi, silahkan diperbaiki. Nah, setelah itu maka kita akan diminta untuk mengunggahnya ya. Nah, di sini saya sudah mengunggah dan telah diberikan nilai oleh dosen saya. Ini dosen saya memberikan nilai oleh Pak Prof, itu nilainya 96. Nah, sekarang mari kita bahas LK-nya. Ini LK-nya sudah saya download kembali agar rekan-rekan bisa menjadikan ini sebagai salah satu referensi. Nah, kita lihat sama-sama ya di LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Maka kita sudah diminta untuk menentukan penyebab masalah yang akan kita angkat sebagai pengembangan perangkat pembelajaran kita nantinya.
Nah, di bagian pertama hasil eksplorasi penyebab masalah, akar penyebab masalahnya apa, analisis akar penyebab masalah, kemudian masalah terpilih yang akan diselesaikan. Kalau hasil eksplorasi akar penyebab masalah, analisis akar penyebab masalah, ini semua sudah ada di LK 1.1 dan LK 1.2, tinggal dipindahkan ke sini. Nah, kita lihat di hasil eksplorasi penyebab masalahnya, hasil eksplorasi, kajian literatur, dan hasil wawancara terkait kurangnya minat siswa dalam memahami teks berbahasa Inggris, reading comprehension. Nah, ini kenapa harus saya tulis, karena rencananya saya akan membuat perangkat terkait dengan reading comprehension. Nah, kemudian motivasinya, ini hasil penyebab masalahnya karena motivasinya, kemampuan siswa. Ini motivasi bisa jadi bisa ditambahkan di sini motivasi guru dan siswa, kemampuan siswa, kosakata, gawai, metode, media, kualitas guru, pikiran utama teks, strategi, konsentrasi siswa, rasa ingin tahu siswa, lingkungan, materi bacaan. Nah, ini semua disampaikan di sini, dibacakan, dipresentasikan pada saat bagian presentasi dan penguatan penentuan penyebab masalah. Kemudian akar penyebab masalahnya media pembelajaran. Nah, kemudian analisis akar penyebab masalah. Analisisnya jadi dari hasil analisis, kajian literatur, dan wawancara. Nah, di sini saya mengambil akar masalahnya adalah media pembelajaran yang tidak variatif dan kurang inovatif atau tidak menarik. Media pembelajaran yang tidak variatif dan tidak inovatif menjadi salah satu penyebab rendahnya minat siswa dalam memahami teks berbahasa Inggris. Nah, jadi ini yang menjadi penyebab utama, dan ini yang akan saya jadikan untuk pengembangan perangkat pembelajaran saya. Jadi medianya ingin saya kembangkan, kemudian metodenya juga akan saya kembangkan agar pembelajaran terkait dengan reading comprehension ini bisa lebih meningkat di siswa dan pada guru. Nah, masalah yang akan saya pilih yang ini, rendahnya minat siswa dalam memahami teks berbahasa Inggris. Nah, ini yang dipindahkan ke sini karena ini yang sudah saya pilih. Kemudian di bagian kedua, nah ini juga ya, pokoknya nanti dijelaskan saja kira-kira pengembangan perangkat ajarnya mau mengambil apa. Jadi sebenarnya sudah harus ditentukan, sudah harus ada bayangan mau mengajarkan apa nantinya, jadi bisa lebih siap. Kemudian yang kedua, hasil eksplorasi penyebab masalahnya ini karena kesulitan siswa memahami pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini semua adalah penyebabnya. Nah, akar penyebabnya karena model pembelajaran. Nah, analisis ke akar penyebab masalahnya dari mana? Nah, dari model pembelajaran itu sendiri. Nah, di sini saya telah menyampaikan, menuliskannya. Nanti di sini Bapak Ibu boleh memperbaikinya ya. Ini karena kita memang dikejar waktu dan harus menyelesaikan secepatnya. Jadi seperti ini hasilnya, Bapak Ibu boleh memperbaiki. Kemudian yang kedua, siswa sulit memahami pelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini di bagian ketiga, karena kita memang diminta ada persyaratan untuk mengunggah LK ini, diminta kalau tidak salah 5 ya. Ya, ini 5 jadi harus diikuti. Karena kalau tidak akan beda sekali nilainya, karena nilai minimal itu 70 kalau kami. Nah, di bagian keempat ini hasil eksplorasi penyebab hasil eksplorasi kajian literaturnya ya, ini sebenarnya mirip-mirip ya di bagian atas, namun ini karena kesulitan siswa mengikuti model pembelajaran, minatnya, fokus siswa, metode model, fasilitas sekolah, manajemen waktu guru, teacher center, layanan internet, karakteristik siswa. Nah, ini semua yang akhirnya menjadi permasalahan. Oke, nah di bagian kelima tentang soal HOTS ya.
di sini guru dianggap kurang paham ya tentang HOTS. Nah, ini sebenarnya tidak menganggap guru yang ada di sekolah saya kurang paham tentang HOTS, namun ini ke saya sendiri, pengalaman pada saat saya mengajar sebelum mengikuti PPG. Nah, ini semua saya tuangkan dan melihat bahwa siswa tidak terbiasa dengan soal HOTS. Kemudian fokus siswa, ketelitian siswa, ya metodenya. Jadi di sini nanti ketika membuat soal evaluasi atau LKPD, upayakan ada soal HOTS yang disisipkan di situ, ya. Oke. Nah, mungkin mudah-mudahan ini sudah bisa mewakili dan membantu Bapak Ibu. Ini akan saya share LK-nya, Bapak Ibu boleh modifikasi, perbaiki agar lebih sempurna LK 1.3 untuk penentuan penyebab masalahnya Bapak Ibu semua. Jadi ini sekali lagi ini hanya referensi, saya hanya share, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan yang kurang baik silahkan tidak usah diambil, yang baik-baiknya saja diambil ya, agar nilainya Bapak Ibu juga lebih sempurna dibandingkan saya. Nah, oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.